Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Apotheosis. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Setelah Loseng membawa Tultulu dan kelompok manusia menjauh dari padang rumput dan menyerahkan mereka kepada kekuatan prajurit ras manusia, kelompok manusia ini dengan cepat berintegrasi dengan penggembala biasa lainnya. Dan Tutulu sekarang telah menjadi seorang pejuang. Bahkan saat ini dia telah melangkah ke alam pemurnian tulang. Namun kelompok penggembala manusia ini tidak pernah melupakan Loseng, meskipun mereka telah memahami bahwa Loseng sebenarnya adalah seorang pejuang. Melalui komunikasi dengan penggembala lainnya, para penggembala ini tidak lagi bingung dan memahami dunia pejuang dan situasi seluruh benua naga laut. Meskipun mereka memahami bahwa Loseng bukanlah seperti yang mereka pikirkan, tetapi di dalam hati mereka, Loseng tetaplah dewa sejati yang dikirim oleh surga untuk menyelamatkan mereka. Karena tanpa Loseng, mereka masih akan terjebak oleh iblis dan menjadi sapi dan domba di padang rumput iblis. Di mana itu? Katakan padaku secepatnya. Tutulu mengguncang gadis kecil itu. Matanya dipenuhi kepanikan. Ketika para penggembala lainnya mendengar perkataan gadis kecil itu, mereka pun keluar dari tendanya. Tapi Tutulu sudah menjadi pejuang di alam pemurnian tulang. Seberapa kuat tangannya, di bawah guncangan hebat itu, wajah kecil itu tiba-tiba memerah. Tutulu, berhentilah mencubitnya. Seorang penggembala memarahi. Dia tidak bisa bicara seperti ini. Mendengar itu, baru kemudian Tutulu menyadari bahwa dirinya telah bersemangat. Tapi dia segera menjulurkan lidahnya, lalu melepaskan tangannya yang memegang erat gadis kecil itu. Namun gadis kecil itu menatap tajam ke arah Tutulu. Kali ini, dia terlalu malas untuk berdebat dengan Tutulu. Kemudian dia menunjuk ke arah tertentu di cakrawala dan berkata, "Pergi saja ke sana." Jelas, arah yang ditunjuk gadis kecil itu persis di mana Loseng muncul. Tidak jauh dari padang rumput mereka sebelumnya. Meskipun seluruh padang rumput Tianying sekarang milik ras manusia, kelompok penggembala masih dengan sengaja menghindari ras iblis sebelumnya. Bagaimanapun juga, peternakan iblis adalah mimpi buruk bagi mereka. Segera terdengar suara mendesing dan Tutulu melesat seperti anak panah tajam ke arah yang baru saja ditunjukkan gadis kecil itu. Setelah memasuki alam pemurnian tulang, dia mampu mengendalikan tulangnya sendiri hingga detail terkecil dan berlari di sepanjang padang rumput yang bergelombang. Lincah seperti serigala abu-abu. Ketika para penggembala manusia lainnya melihat hal ini, mereka pun keluar dari tenda satu demi satu. Karena mereka bahkan tidak punya waktu untuk berterima kasih kepada dewa karena telah menyelamatkan hidup mereka tahun itu. Sekarang peternakan ini milik Tanah Suci Hati Ungu, dan nama Loseng diketahui hampir semua orang di benua naga laut. Jadi secara alami, para penggembala ini juga dapat mengetahui tentang Loseng melalui mulut beberapa pejuang. Tetapi para penggembala ini memahami bahwa dengan status mereka, sulit untuk bertemu Loseng. Setidaknya tidak ada kemungkinan bagi mereka untuk menginjakkan kaki di menara dosa dalam kehidupan ini. Bahkan seorang pejuang seperti Tutulu tidak memiliki peluang sama sekali. Bagaimanapun, menara dosa adalah tempat berkumpulnya semua jenius di seluruh benua naga laut. Bahkan jenius tingkat manusia adalah tingkat keberadaan terendah di menara dosa. Belum lagi sebagian besar pejuang tidak dapat disebut jenius. Saat ini, saya khawatir ini adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk melihat Loseng. Pada saat ini, Liu Yu yang mengenakan pakaian ungu perlahan jatuh ke tanah dari langit. Dengan wajahnya yang tak tertandingi, dia melirik ke padang rumput dengan persepsi orang kuat di alam laut ilahi. Meskipun susunan teleportasi raksasa tersembunyi di bawah padang rumput,
itu ditemukan oleh Liu Yu dalam sekejap. Segera dia mengulurkan tangannya dan menunjuk dengan ringan. Kemudian dia berkata, "Susunan teleportasi ini ada di sini." Mendengar itu, mata Lo Sheng tertuju pada sebuah lubang besar di sebelahnya. Jelas lubang besar ini adalah tempat Lo Sheng jatuh sebelumnya. Meskipun lubang tersebut ditutupi dengan rumput liar, tapi kerusakan yang diakibatkan oleh benturan pada saat itu masih tergambar jelas di benaknya. "Ini benar." Si Tu Ho Tian, pemimpin Tanah Suci Hati Ungu, mendarat langsung di padang rumput, dan dia mengenakan jubah Tao yang lembut. Di bawah angin sepoi-sepoi, sabuk broklat di belakang punggungnya bergerak tertiup angin, sehingga dia benar-benar terlihat seperti sosok dewa. Kemudian si Tu Ho Tian tiba-tiba bertepuk tangan dan menamparnya ke tanah. Dengan si Tu Ho Tian sebagai pusat lingkaran, rumput setinggi ratusan kaki di sekitarnya tiba-tiba menggulung, seolah-olah seluruh lapisan kulit telah terkelupas dari tubuh hewan. Saat rumput terus menggelinding, susunan teleportasi raksasa di bawahnya juga muncul dari dalam tanah. Setelah melihat pemandangan ini, kekuatan laut dewa di Tanah Suci Hati Ungu dan Tanah Suci Tianyu di langit perlahan turun. Selain orang-orang kuat di alam laut dewa, ada juga banyak orang suci perang, serta banyak pejuang manusia seperti Ling Yang, Xia Su Huang, Yun Luo, dan sebagainya. Lagi pula hari ini adalah waktu bagi Lo Sheng untuk pergi, namun mampu meminta para pemimpin dari dua tanah suci untuk mengirim kepergian secara langsung. Lo Sheng mungkin satu-satunya di seluruh benua naga laut yang mendapat perlakuan seperti itu. Adapun Menara Dosa telah menjadi kesimpulan yang sudah pasti. Dua prajurit puncak dari klan Yoye dan dua orang dari ras manusia telah memasukinya. Di antara mereka, Yu Fengin dari ras manusia dan Tuan Me dari klan Yoye, keduanya telah menjadi santo perang. Adapun prajurit-prajurit puncak ras manusia berencana menjelajahi Gua Xuanming lagi. Awalnya, Yu Fengin mengundang Lo Sheng untuk tinggal, setidaknya sampai dia menjelajahi Gua Xuanming lagi sebelum pergi. Namun Lo Sheng tahu bahwa dia tidak punya banyak waktu tersisa untuknya. Tapi dalam pelatihan beberapa bulan terakhir, telah memungkinkan Lo Sheng menerobos ke level seorang pejuang menjadi ahli perang. Jika Lo Sheng diberi waktu yang cukup, tidak akan terlalu sulit untuk berkultivasi menjadi ahli perang puncak melalui menara penciptaan. Tapi masalahnya adalah waktu Lo Sheng tidak lagi mencukupi. Karena ketika meninggalkan wilayah tengah, Lo Sheng tahu bahwa dia tidak punya banyak waktu. Bahkan sekarang hati Lo Sheng masih menggantung siang dan malam karena dia tidak tahu kapan tubuh Ungu Yin berikutnya akan muncul. Tapi Lo Sheng selalu berdoa agar Cui Shi tidak akan menemukan prajurit tubuh Ungu Yin secepatnya. Setelah melihat Anda dalam jarak ribuan mil, pada akhirnya saya harus mengucapkan selamat tinggal. Tuan Muda Lo Sheng, kami hanya dapat mengirim Anda ke sini hari ini, kata si Tu Ho Tian sambil mengarahkan tangannya ke arah Lo Sheng. Bagaimanapun, Lo Sheng muncul di benua naga laut, membalikkan status seluruh ras manusia dengan kekuatannya sendiri. Jadi secara alami, orang yang paling diuntungkan adalah Tanah Suci Hati Ungu, yang dipimpin oleh si Tu Ho Tian. Jadi rasa terima kasih si Tu Ho Tian sangat besar. Lagi pula, si Tu Ho Tian tahu bahwa dia tidak bisa mempertahankan Lo Sheng. Jadi dia hanya bisa meninggalkan Tanah Suci Hati Ungu secara langsung dan melakukan perjalanan ribuan mil untuk mengantar Lo Sheng pergi. Meskipun orang kuat di benua naga laut di level santo perang ke atas, jangan gunakan susunan teleportasi. Tapi dia benar-benar datang jauh-jauh ke sini. Adapun Liu Yu dan prajurit klan Yoye lainnya, mereka tiba-tiba berlutut dan berkata kepada Sun di samping Lo Sheng, "Rajaku, saya harap Anda dapat kembali ke tahta sesegera mungkin. Jika ada bahaya setelahnya, bahkan jika Anda berada ribuan mil jauhnya dari Tanah Suci Tianyu, mereka semua akan keluar dengan kekuatan mereka untuk membantu Anda." Jelas, kata-kata Liu Yu bukanlah kata-kata yang sopan.
Setelah mengetahui bahwa Loseng akan pergi, Tanah Suci Tianyu telah membuat catatan transmisi, dan salah satu ujung catatan transmisi ini diberkati pada patung Raja Sun. Dan ujung lainnya ada di tangan Loseng. Jika Sun membutuhkan bantuan dari Tanah Suci Tianyu, mereka bahkan dapat meninggalkan segalanya dan memasuki susunan teleportasi raksasa ini. Mendengar itu, Sun mengangguk dan berkata dengan tenang, "Saya mengerti." Saat ini, gaun 9 warna Yun Luo terus melayang di udara. Dia mengedipkan matanya dan akhirnya berkata dengan ringan kepada Loseng, "Saya harap pilihan Anda benar dan tidak akan bertemu lagi suatu hari nanti." Meskipun fragmen Do surgawi sangatlah penting, sampai saat ini Yun Luo tidak tahu apakah memberikannya kepada Loseng adalah pilihan yang tepat. Namun, meskipun posisi Yun Luo berbeda dengan Tian Mio, dia memahami bahwa menyerahkan fragmen Do surgawi untuk orang hebat bukanlah pilihan yang tepat. Meskipun para pesaing memang sangat cepat, tetapi masih ada perselisihan serius antara para penguasa surgawi utama di dunia atas. Jadi dia khawatir Loseng berada di sisi yang berlawanan dengannya. Sekarang Yun Luo berlatih jutaan jiwa yang terbagi, dan tubuh utamanya telah berdiri di puncak dunia atas. Selama Loseng melanjutkan jalur seorang pejuang, itu akan menjadi masalah waktu. Sebelum Loseng bertemu Yun Luo, jadi Loseng mengangguk dalam diam. Segera dua prajurit puncak terus mengeluarkan batu esensi sejati terbaik dan mulai menempatkannya pada susunan teleportasi raksasa. Namun karena susunan teleportasi yang begitu besar, sehingga menghabiskan tidak sedikit batu esensi sejati kualitas terbaik. Hanya saja, biaya ini secara alami diambil alih oleh Tanah Suci Hati Ungu. Pada saat ini, sesosok muncul di salah satu ujung padang rumput. Sosok itu berlari menuju Loseng dengan kecepatan yang sangat cepat. Dan itu adalah seorang pemuda dari ras manusia. Dan di belakang pemuda itu ada ratusan orang penggembala. Hah? Lian menoleh dan menemukan bahwa dia hanyalah seorang pejuang dari alam pemurnian tulang manusia. Jadi kewaspadaannya berangsur-angsur hilang. "Hentikan mereka!" kata si Tuho Tian dengan tenang. Mendengar itu, beberapa master perang puncak hendak melangkah maju untuk mencegat. Tetapi Loseng melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak, biarkan mereka datang." Jelas, orang yang datang tak lain adalah Tutulu, pemuda dari peternakan ketika Loseng pertama kali datang ke benua naga laut. Semua penggembala tidak berani melawan, dan hanya pemuda bernama Tutulu yang dengan berani berdiri di samping Loseng dan ingin melawan iblis. Meski dengan kekuatan Tutulu, perlawanan tidak lebih dari sekedar lelucon. Namun dibutuhkan keberanian yang besar untuk berani berdiri dalam situasi tersebut. Setidaknya, Tutulu berani berdiri, sementara manusia lain hanya akan menyingkir dan gemetar. Tapi pada saat ini, Tutulu tidak dapat melihat tingkat kultivasi orang-orang di depannya. Dia hanya mendengar bahwa setelah menjadi seorang pejuang, dia bisa terbang di udara, dan orang-orang ini setidaknya adalah pejuang atau lebih. Namun Tutulu juga mengetahui bahwa perkiraannya tidak akurat, karena ada pejuang di klan lain di mana dia berada sekarang. Namun momentum para pejuang itu jauh kalah dengan orang-orang di depannya. Mungkin mereka semua berada pada level prajurit di level terendah. Tutulu menganalisis dalam pikirannya. Setelah dia bergegas ke depan terlebih dahulu, matanya yang bersinar tertuju pada Loseng, dan kemudian dia tiba-tiba berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk. "Saya juga seorang pejuang sekarang. Tolong terimalah saya sebagai murid Anda." Karena permintaan Tutulu yang terus terang membuat banyak prajurit papan atas yang hadir, termasuk si Tuho Tian dan Liu Yu, tertawa. Menurut mereka, anak manusia ini sederhana dan imut. Mendengar permintaan Tutulu, Loseng menggelengkan kepalanya sedikit, kemudian dia berkata, "Maaf, saya tidak menerima murid. Belum lagi, saya akan pergi dari sini.
kultivasi Anda terlalu rendah dan tidak bisa memenahan formasi teleportasi jarak jauh. Namun, Tutulu lebih gigih dari yang dibayangkan Loseng, tetapi dia berlutut dan melanjutkan. Saya akan mengikuti Anda, Dewa Sejati, bahkan jika saya harus membayar harga dengan nyawa saya. Hei, anak ini memiliki tekad yang besar. Seorang pejuang papan atas berkata dengan tenang. Faktanya ketika Loseng pertama kali datang ke benua naga laut, Tutulu sudah pernah bertanya kepada Loseng, tetapi Loseng menolak saat itu. Dan situasinya saat ini sama sekali tidak cocok untuk memulai sebuah sekte. Jadi tentu saja dia tidak dapat berbicara tentang menerima murid. Jadi mustahil bagi Loseng untuk setuju. Tapi sekarang, meskipun Loseng tidak setuju, anak ini tidak berniat untuk bangun sama sekali dan terus berlutut di tanah. Pada saat ini, seorang pejuang puncak ras manusia tiba-tiba berkata kepada Tutulu, dia menolak menerima Anda sebagai muridnya. Jadi bagaimana kalau saya menerima Anda sebagai murid? Sekarang, Tutulu hanya berada di alam pemurnian tulang. Dengan kekuatan seperti itu, dia tidak memenuhi syarat untuk bergabung dengan Tanah Suci Hati Ungu. Bahkan ujian masuk yang paling sederhana pun mungkin sulit untuk dilewati. Karena bagi banyak orang, memiliki prajurit puncak sebagai murid sendiri mungkin akan terbangun sambil tertawa bahkan dalam mimpinya. Tapi Panglima Perang Puncak Ras Manusia juga menjelaskan bahwa dia ingin menyenangkan Loseng. Meskipun Loseng akan pergi, dengan pengaruh Loseng di Tanah Suci Hati Ungu, tidak ada salahnya melakukan hal itu. Apalagi jika Loseng memiliki rencana kembali ke benua naga laut lagi. Namun tanpa diduga, Tutulu mengangkat kepalanya, memutar matanya dan masih menggelengkan kepalanya. Tidak, saya akan menyembah dewa yang benar sebagai guru saya. Mendengar itu, wajah semua orang menunjukkan keterkejutan. Jelas mereka tidak menyangka anak ini akan begitu gigih. Dia bahkan menolak untuk menyetujui prajurit puncak untuk menerimanya sebagai muridnya. Loseng masih menggelengkan kepalanya. Saya berkata, saya akan pergi dari sini. Bahkan jika saya bersedia menerima Anda, saya tidak akan memberikan bimbingan atau manfaat apapun untuk Anda. Tapi, Tutulu menatap Loseng, sepertinya mencari beberapa kata di benaknya. Saat ini, si Tuhotian di sebelahnya tertawa. Bagaimana kalau saya menerima Anda sebagai murid saya? Begitu si Tuhotian membuka mulutnya, ekspresinya banyak pejuang puncak tiba-tiba berubah. Bagaimanapun si Tuhotian jarang menerima murid. Bahkan Xia Suhuang, jenius terbaik di Tanah Suci Hati Ungu, masih belum menjadi murid si Tuhotian. Bahkan jika bakat anak laki-laki di depannya meningkat 10 kali lipat, dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi murid si Tuhotian. Tapi seberapa kejam pandangan semua orang? Dalam pandangan mereka, tingkat budidaya di alam pemurnian tulang tidak menjadi masalah. Tidak peduli seberapa rendah tingkat budidaya, selama masih ada potensi, laju pertumbuhan di masa depan tidak akan lambat. Selama Anda memasuki menara dosa, level kultivasinya akan meningkat secepat roket. Tapi inilah situasi yang ada di depannya. Seorang anak bernama Tutulu adalah pilihan terburuk, baik dari segi bakat maupun skill dasar. Ini adalah masalah terbesar. Faktanya, si Tuhotian awalnya mengatakannya sebagai lelucon, tapi setelah melihat tekad Tutulu, dia pasti akan memuja Loseng sebagai muridnya. Lagi pula, pria kecil di alam pemurnian tulang ini tidak bisa membedakan siapa yang kuat dan siapa yang lemah di antara orang-orang yang hadir. Di mata Tutulu, si Tuhotian dan ahli perang puncak. Namun, si Tuhotian jelas meremehkan Tutulu. Ketika si Tuhotian mengucapkan kata-kata ini, Tutulu tiba-tiba menunjukkan ekspresi licik di wajahnya dan buru-buru mengangguk. Jika dewa sejati tidak dapat menerima saya sebagai murid, maka saya juga bersedia menerima Anda sebagai guru.
Memang benar, penglihatan Tutulu tidak bisa membedakan kekuatan si Tuhotian dan ahli perang puncak. Tapi dia tahu bagaimana mengamati kata-kata dan ekspresi. Ketika prajurit puncak berbicara tadi, ekspresi semua orang tidak berubah. Tapi begitu pria Parubaya berjubah Tau berbicara, semua ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Jadi dia mengerti bahwa orang di depannya pasti pria hebat. Namun Tutulu tidak pernah membayangkan bahwa si Tuhotian adalah pemimpin seluruh tanah suci hati ungu. Mendengar persetujuan langsung Tutulu, semua orang langsung tertawa. Liu Yu berkata sambil tersenyum tipis. Si Tuhotian, sepertinya Anda tidak bisa menarik kembali kata-kata Anda. Si Tuhotian tersenyum tipis. Tentu saja, saya tidak akan menyesalinya. Kemudian dia berkata kepada Tutulu, menjadi murid saya akan sangat sulit. Anda harus siap mental. Jika banyak orang jenius di tanah suci hati ungu melihat bahwa si Tuhotian benar-benar menerima seorang pemuda dari alam pemurnian tulang sebagai murid langsungnya hanya karena lelucon, saya khawatir mereka semua akan sangat tertekan hingga pingsan di tanah. Faktanya, Xia Shuhuang, Xing Hui, dan lainnya hampir pingsan. Saat itu, sebagai jenius pertama di tanah suci hati ungu, Xia Shuhuang meminta dua tetua tanah suci hati ungu untuk menjadi perantara, berharap menjadi murid si Tuhotian. Bagaimanapun, Xia Shuhuang adalah yang paling berbakat di antara puluhan juta prajurit di tanah suci hati ungu. Meski begitu, dia tetap ditolak oleh si Tuhotian. Jadi bisa dibayangkan betapa terkejutnya Xia Shuhuang dan yang lainnya saat ini. Pada saat ini, ratusan penggembala datang dengan tergesa-gesa. Tentu saja para penggembala ini tidak seberani Tutulu. Mereka hanya berhenti di kejauhan, kemudian mereka berlutut di tanah satu persatu di depan loseng. Tapi bisa jadi terlihat bahwa rasa terima kasih mereka kepada loseng tulus dan saleh. Pada saat ini, batu esensi sejati kualitas terbaik pada susunan teleportasi raksasa akhirnya disusun. Ketika semua batu esensi sejati kualitas terbaik diletakkan di tempatnya, cahaya putih menyala membagi susunan teleportasi menjadi dua, membentuk pola besar, kemudian cahaya putih menyala membumbung ke langit. Dan susunan teleportasi besar akhirnya terbuka. Sudah waktunya untuk pergi, kata loseng ringan, dan kemudian sosok Sun berubah menjadi roh pedang kecil dan menembus tubuh loseng. Setelah loseng berbalik dan mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang, dia melangkah ke susunan teleportasi. Melihat sosok loseng menghilang ke dalam cahaya putih yang menyala-nyala, mata lembut Xia Shuhuang tiba-tiba memerah. Dia mungkin masih memiliki banyak hal untuk dikatakan kepada loseng. Tetapi saat ini merupakan suatu kemewahan baginya untuk bisa datang dan mengantar loseng pergi. Jadi tidak ada kesempatan untuk berbicara dengan loseng sendirian. Terlebih lagi, meskipun dia membicarakannya, dari mana dia akan memulai? Haruskah dia membiarkan berbicara sendiri dan mengatakan bahwa dia ingin mengikuti loseng ke dalam susunan teleportasi? Tapi hal ini jelas mustahil. Setelah susunan cahaya teleportasi membentang hingga ke langit dan menggambar parabola di langit, pada akhirnya menghilang di cakrawala, itu Hotian melihat ke arah cahaya dan berkata, tapi saya tidak tahu kemana arah susunan teleportasi ini. Liu Yu berkata dengan tenang, mungkin kita juga dapat memasuki susunan teleportasi ini di masa depan. Lagi pula, benua naga laut sebenarnya adalah benua yang sangat tandus. Dari segi kekayaannya, jauh kalah dengan wilayah tengah, bahkan luasnya sedikit lebih rendah. Namun, lebih dari selusin tanah suci lahir di benua naga laut, sedangkan wilayah tengah tidak ada satupun tanah suci di sana, dan alasannya masih karena menara dosa. Justru karena keberadaan menara dosa dan gua Xuanming, maka banyak sekali tanah suci yang ada di benua naga laut. Sekarang loseng terbang cepat di saluran luar angkasa dan ada ribuan pemikiran di benaknya.
Wilayah tengah adalah medan perang utama Loseng. Setelah hampir 2 tahun pengalaman di benua naga laut, dia akhirnya kembali. Pada saat ini, di suatu tempat, air laut yang bergejolak terus-menerus menghantam bebatuan di pantai, dan lautan bintang kekerasan yang sangat ganas. Hampir ada sepanjang tahun, dan hal ini sudah terjadi sejak zaman kuno. Bahkan ada banyak sekali binatang buas yang mengintai di wilayah laut ini. Belum lagi nelayan biasa, bahkan para pejuang pun tidak berani memasuki wilayah laut ini dengan mudah. Jadi hanya yang benar-benar kuat yang berani masuk dan menjelajahinya. Lagi pula ada banyak binatang jahat yang mengintai di lautan kekerasan. Adapun bintang laut ini adalah harta karun yang terkenal karena banyak orang kuat yang jatuh ke dalamnya setiap tahun, dan sekte ikan naga adalah sekte kelas 3. Namun sekte ikan naga terletak di timur jauh, didukung oleh seluruh lautan binatang kekerasan. Dibandingkan dengan sekte lain, sekte kelas 3 ini memiliki pemahaman yang jauh lebih kaya tentang lautan bintang kekerasan. Sekte ini telah membatasi beberapa wilayah laut yang dekat dengan daratan. Jadi mereka tahu betul bahwa meskipun lautan binatang kekerasan sangat berbahaya, wilayah laut ini relatif aman. Setidaknya hanya ada sedikit binatang buas yang kuat. Oleh karena itu, di setiap awal musim semi, sekte ikan naga akan mengirim murid-muridnya dan beberapa wilayah laut sekitarnya untuk berlatih. Adapun misi dari pelatihan ini adalah untuk memburu sejenis monster air yang disebut kerang hitam hijau. Jenis kerang hitam hijau ini termasuk monster kelas 4. Dia sendiri tidak kuat, tetapi pertahanannya cukup menakutkan. Jika Anda ingin menghancurkan kerang hitam hijau, bukanlah tugas yang mudah. Setelah membunuh kerang hitam hijau, ada kemungkinan tertentu untuk menggali harta karun, yaitu mutiara roh hitam yang berada di dalam tubuh kerang hijau hitam. Ini adalah bahan alkimia yang sangat berharga dan sangat populer di wilayah pasar di wilayah tengah. Bahkan permintaan seringkali melebihi pasokan, dan ini juga merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi sekte ikan naga. Selain mutiara roh hitam, daging kerang hijau hitam juga bisa menjadi makanan lezat. Setelah ditangkap dan dikeringkan, itu bisa menjadi barang kering yang berharga jika dijual di wilayah tengah. Hari ini adalah waktu bagi para murid sekte ikan naga untuk berlatih, dan puluhan ribu murid alam dewa penerangan terbang di sepanjang permukaan laut. Kakak senior Lang, misi kita hari ini adalah menggali 10 mutiara roh hitam. Jika kita gagal menyelesaikan misi, kita akan dihukum lagi. Sosok yang berbicara adalah seorang pria berbaju hitam, namun di wajah kanan pria tersebut ada tato yang bergambar kalajengking hitam yang memancarkan aura suram. Bahkan di wilayah laut sekitarnya masih terdapat bahaya yang cukup besar bagi para pejuang alam dewa penerangan. Oleh karena itu, ketika murid dari sekte naga ikan memasuki lautan bintang yang kacau untuk berburu kerang hijau hitam, mereka sering bepergian bersama dalam kelompok kecil. Sekarang kelima orang ini membentuk satu tim dan mulai berburu kerang hijau hitam. Namun dibandingkan dengan murid sekte naga ikan lainnya, aura jahat pada kelima orang ini jauh lebih kuat. Semoga berhasil. Prajurit bernama Serigala itu mengedipkan matanya dan menunjuk langsung ke laut di bawah. Mendengar itu, dua lainnya saling memandang, kemudian mengeluarkan pil penghindar air dan meminumnya. Setelah mengambil pil penghindar air, itu memungkinkan prajurit menghindari air laut untuk sementara, tapi hanya bisa digunakan di laut dangkal. Di laut dalam, mereka akan hancur oleh air laut. Segera dua suara seperti air datang, dan dua prajurit alam dewa penerangan, satu di kiri dan satu di kanan, bergegas ke air laut. Tapi mereka berlima memiliki pembagian kerja yang jelas, sehingga bisa bekerja sama dengan mudah. Tapi ini jelas bukan hari pertama mereka bereaksi bersama. Padahal kelima pejuang ini awalnya adalah pejuang mandiri
dan mereka adalah 5 bajak laut yang berkeliaran di dunia, di sebelah timur wilayah tengah. Karena sekarang situasi di seluruh wilayah tengah tidak dapat diprediksi, dan banyak sekte tampaknya mulai bersama-sama menargetkan prajurit mandiri. Sehingga kehidupan kelima orang ini menjadi semakin sulit, dan mereka mungkin dengan santai bisa dihancurkan oleh pria kuat dari sekte besar. Jika mereka tidak berhati-hati, jadi dipaksa oleh keputusasaan, kelima orang itu akhirnya memutuskan untuk membersihkan nama mereka dan pergi ke darat dan bergabung dengan sekte naga ikan. Hanya saja, sekte naga ikan dianggap sebagai sekte yang relatif lemah di antara sekte kelas 3. Karena lokasinya yang terpencil, sekte ini belum mencapai perkembangan besar dalam beberapa tahun terakhir. Karena situasi di wilayah tengah, sejumlah besar prajurit mandiri telah datang untuk bergabung dengan sekte naga ikan. Meskipun menerima terlalu banyak pejuang mandiri, itu juga merupakan bahaya tersembunyi, karena para pejuang mandiri yang bukan dari sekte ini tidak memiliki kesetiaan kepada sekte tersebut. Jika sesuatu terjadi, para pejuang mandiri ini mungkin akan menjadi orang pertama yang membelot. Namun pejuang mandiri sudah memiliki pengalaman dan kultivasi, jadi tidak perlu sebuah sekte menghabiskan banyak upaya untuk mengolahnya. Mereka juga dapat membantu sekte menciptakan kekayaan yang tak terhitung jumlahnya. Jadi sekte naga ikan juga memilih untuk menutup mata, asalkan tidak terlalu secara umum. Sekte naga ikan akan memilih untuk menerima prajurit mandiri yang terlalu terkenal. Oleh karena itu, jumlah murid yang berpartisipasi dalam pengalaman laut tahun ini tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat, yang sangat bermanfaat bagi sekte naga ikan. Dengan 5 prajurit alam dewa penerangan ini bergabung, kerang hijau hitam di bawah air tidak punya tempat untuk bersembunyi, dan bahkan pertahanannya yang membanggakan dengan mudah ditembus. Sekarang salah satu prajurit menggunakan pedang panjang untuk membuka kerang hijau hitam, dan ekspresi kegembiraan muncul di wajahnya. Saudara senior Lang, Anda beruntung hari ini. Mutiara roh hitam ditemukan di kerang hijau hitam pertama. Iya, prajurit bernama Serigala itu mengangguk ringan tanpa kegembiraan, karena menurutnya sekte naga ikan bukanlah sebuah benda. Mengambil keuntungan dari perubahan situasi yang dramatis, mereka merekrut pejuang mandiri secara gila-gilaan. Di permukaan mereka merekrut murid, namun kenyataannya mereka merekrut pejuang mandiri seperti mereka sebagai kuli. Omong kosong, melaut untuk mendapatkan pengalaman ini sebenarnya hanyalah untuk membentuk perselubungan dari memeras tenaga pejuang mandiri seperti mereka. Faktanya, di era ketika semua pejuang mandiri berada dalam bahaya, sekte naga laut menyediakan perlindungan bagi pejuang mandiri, dan sekarang membiarkan mereka mengalami yang sebenarnya setara dengan memungut biaya perlindungan. Tapi tugas membayar 10 manik roh hitam ke sekte naga ikan setiap hari memang agak sulit. Tapi itu lebih baik daripada dibunuh oleh orang-orang kuat dari sekte tersebut. Setelah kelima orang ini mendapatkan manik roh hitam pertama, mereka terus bergegas menuju kedalaman laut. Meski tidak banyak bahaya di laut lepas, kelima orang ini tetap berhati-hati. Lagi pula mereka tetaplah bajak laut dan tahu cara membuat kerusuhan di Laut Bintang. Meskipun ada banyak hal aneh yang terjadi, jika ada bintang laut yang kuat datang ke pantai karena bosan, nyawa mereka secara alami akan dalam bahaya. Namun saat mereka bergerak maju dengan hati-hati, tiba-tiba ada ledakan di langit. Tapi itu adalah sambaran petir yang tiba-tiba. Meski begitu, semua orang langsung kaget. Apa-apa ini? Salah satu prajurit di alam dewa penerangan berkata dengan ekspresi ketakutan, karena dia melihat sebuah benda yang di kejauhan mengebor air laut dengan kecepatan yang sangat cepat. Tapi karena dampaknya yang dahsyat, bahkan menimbulkan gelombang setinggi beberapa kaki.
Melihat pemandangan itu, prajurit bernama Serigala mengedipkan matanya dan berkata, "Mungkin ada harta karun aneh di dunia." Legenda mengatakan bahwa ketika beberapa harta karun eksotis muncul di dunia, akan ada kilat dan guntur, dan fenomena aneh akan muncul di langit. Pemandangan hari ini sangat mungkin terjadi. Belum lagi mereka baru saja melihat sesuatu mengebor ke dalam air dengan mata mereka sendiri. "Benarkah, Saudara Lang?" seorang prajurit berkata dengan penuh semangat. "Itu hanya kemungkinan. Ayo kita pergi ke sana dan melihat." Jelas kakak senior Lang sangat berpengalaman. Segera dia melihat sekeliling dengan waspada dan menemukan bahwa tidak ada prajurit lain di wilayah laut sekitarnya sebelum dia terbang ke sana. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan pil penghindar air, meminumnya dan menyelam ke dalam air. Kelima orang ini semuanya sangat pandai dalam air. Belum lagi dengan bantuan pil penghindar air, mereka dengan cepat tenggelam ke dasar air. Ketika semua orang melihat pemandangan di depan mereka, ada ekspresi terkejut di wajah mereka. Karena mereka awalnya mengira itu adalah semacam harta karun langka, tetapi mereka tidak menyangka itu adalah manusia. Bagaimana orang ini bisa turun dari guntur? Dengan transmisi suara energi sejati, seorang pejuang berkata, kakak senior Lang menatap pria itu dan menggelengkan kepalanya, tetapi ketika dia melihat cincin sumi bergantung di dada pria itu, jejak keserakan tiba-tiba muncul di wajahnya. Pria ini sepertinya terluka dan dia langsung memilih bermeditasi di dalam air untuk menyembuhkan diri, kata prajurit serigala sambil bertukar pandang dengan beberapa orang lainnya. Mereka awalnya adalah bajak laut dan mereka mencari nafkah dengan membakar api dan membunuh orang-orang di laut sekitarnya. Mereka telah melakukan perampokan terang-terangan seperti itu tidak hanya sekali atau dua kali. Meskipun dia sekarang adalah murid dari sekte naga ikan, bukanlah masalah besar untuk kembali ke profesi lamanya. Tanpa ada yang melihat, apalagi sekte-sekte di wilayah tengah tersebut hanya mengaku sebagai sekte yang terkenal dan lurus. Jadi mereka pasti melakukannya. Lagi pula hal semacam itu sering terjadi. Namun untuk lebih jelasnya, dunia para pejuang seringkali begitu kejam. Tetapi kekuatan orang ini... Seorang pejuang menatap pria yang bermeditasi di dasar laut dan berkata dengan ragu-ragu, Saudara Lang, itu adalah seorang pejuang di alam kesengsaraan kekosongan. Sekarang ada juga sedikit keraguan di wajah kakak senior Lang, karena prajurit alam kesengsaraan kekosongan memang bukan sesuatu yang bisa mereka lawan. Bahkan jika mereka terluka parah, tetap saja mudah untuk merenggut nyawa para penerangan ini. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.